Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah rancangan basis data ingin mempresentasikan laporan tugas dari kelompok kami yang berjudul analisa sistem dari studi kasus apotik. Di sini kelompok kami ada anggota. Yang pertama yaitu Binto Skederio, kedua saya sendiri Ki Penaganta Ginting, dan ketiga Si Pratama. Bab 1, pendahuluan. Umbrella Pharma adalah apotek yang menjual berbagai macam obat sesuai kebutuhan pembeli atau pasien. Namun, dalam pelaksanaan transaksinya masih jadul, belum tersedia pembayaran elektronik berupa mesin Electronic Data Capture atau disingkat EDC. Biasanya disebut pembayaran via debit dan transaksinya hanya tersedia cash atau tunai. Belum tersedia via debit sehingga sering kesulitan bagi pemberi atau pasien yang tidak membawa uang cash. Setiap pembeli dapat membeli lebih dari satu jenis obat. Tujuan pembuatan laporan yang pertama yaitu menganalisa sistem berjalan dan usulan dari suatu studi kasus. Kedua yaitu untuk bukti telah diselesaikan. Ketiga, melatih semua anggota kelompok dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam studi kasus. Yaitu sistematika penulisan. Laporan ini kami tulis dengan menggunakan font Times New Roman dan ukuran hurufnya digunakan adalah 12 dan jarak spasinya kami menggunakan 1,5 lines. Sistematika penyusunan laporan membahas tentang latar belakang atau pengertian materi yang akan dibahas dan tujuan dalam pembuatan laporan. Di bab 1 ini juga membahas tentang sistematika penulisan dan sistematika penyusunan laporan yang membahas setiap babnya. Dan di bab 2-nya kami membahas analisa sistem berjalan, bisnis proses modeling, analisa usulan, dan use case, activity, dan diagram. Dan juga rancangan database dan rancangan interface. Di bab 3 membahas kesimpulan yang disebutkan setelah mengerjakan laporan ini. Bab 2, perancangan. Peran divisi di Umbrella Pharma terdiri dari kasir yang bertugas mengimpor data pembeli dan data obat serta stok obat yang ada. Mengatur aktivitas transaksi. Ketiga, mengecek dan melihat kadaluarsa obat serta stok obat. Keempat, membuat laporan transaksi setiap bulannya. Job desk pemilik apotek yaitu mengawasi aktivitas yang terjadi di apotek. Bertanggung jawab atas modal untuk restock obat yang telah habis. Ketiga, mengevaluasi laporan bulanan. Dan keempat, bertanggung jawab atas para pekerja. Ketiga, pembeli. Mengambil nomor antrian, memberikan resep apabila membeli menggunakan resep dari dokter. Dan ketiga, yaitu melakukan transaksi pembayaran atas pembelian obat. Prosedurnya yaitu penyediaan stok obat-obatan. Pemilik apotek memesan obat dengan melalui stock order. Belum penerimaan obat-obatan bisa terlebih dahulu apakah telah sesuai dengan pesanan dengan kualitas terbaik. 3. Mengirim laporan data obat kepada kasir untuk diinput.
menerima laporan data obat yang telah dibeli lalu diinput ke dalam database obat. Kedua, mencetak faktur lalu memberikan kepada pelanggan agar setelah melakukan pembayaran terhadap obat yang telah dibeli. Ketiga, membuat laporan bulanan. Proses laporan. Pertama, kasir menerima semua data mulai dari stok yang tersedia dan disusun menjadi laporan data obat. Dan kedua, memperoleh bukti faktur pembelian obat surat jalan untuk menambah berkas harian pada dokumen. Bisa usulan. Merupakan perancangan sistem yang diusulkan untuk membuat sistem baru. Masalah-masalah yang terdapat pada sistem sebelumnya teratasi. Pemilik apotek memesan persediaan obatan lalu memberikan data obat yang telah dipesan. Kedua, obat kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan data obat yang diberikan oleh pemilik toko. Ketiga, apabila sudah sesuai, maka data obat akan diinput ke dalam database. Laporan dan data obat oleh kasir. Keempat, pembeli datang ke apotek lalu mengambil nomor antrian. Pembeli menyerahkan resep obat yang telah dibawa untuk diperiksa oleh kasir. Keenam, apabila obat tersedia, maka kasir akan mencetak faktur untuk diberikan kepada pembeli. 7, pembeli menerima faktur lalu melakukan transaksi pembayaran kepada kasir. Dan kasir membuat laporan dan memberikan pada pemilik toko. Nah, berikut ini adalah diagram activity pembelian obat dengan resep. Dimulai pembeli mengambil nomor antri, kemudian pembelian dengan resep. Lalu setelah dari pembelian dengan resep, kasir akan mengecek data obat. Kalau misalkan tidak ada, kasir akan menyuruh pembeli untuk mengambil nomor antri lagi. Setelah itu, setelah misalkan data obatnya ada, akan dicarikan obatnya. Kemudian direspon ada atau tidak. Kalau misalkan ada, kasir akan memberikan obat yang tersedia. Kemudian kasir akan mencetak faktur. Kemudian pembeli akan melakukan transaksi pembayaran. Setelah sudah melakukan transaksi pembayaran, laporan untuk dikirim oleh pemilik apotek. Masalah yang terjadi pada proses di atas adalah pembelian obat dengan menggunakan resep yang diterima oleh pembeli dari router. Mencari obat dengan mengecek data obat yang sesuai dengan resep yang diberikan. Kemudian ini ada diagram activity pembelian obat tidak menggunakan resep. Di sini sih bedanya cuma di pembeli menceritakan keluhan tentang keluhan saja. Masalah yang terjadi di atas adalah pembeli datang dengan menceritakan keluhan pada kasir, lalu kasir mencari obat yang sesuai dengan keluhan melalui data obat. Metode rancangan UML. Dalam penelitian ini diharapkan menggunakan diagram yang terdefinisi dalam UML yang telah menjadi bahasa pemodelan standar dalam bidang pemodelan berorientasi objek. Menurut Ian Sommerville dalam Kuznander tahun 2016, ada 3 tipe diagram yang mewakili esensi suatu sistem. Yang pertama adalah use case diagram, kedua activity diagram, dan ketiga class diagram. Use case diagram. Berikut ada gambar rancangan sistem aplikasi dalam bentuk use case diagram. Ini ada 3 aktor. Aktor pertama yaitu pembeli, aktor kedua yaitu kasir, dan aktor ketiga yaitu pemilik apotek. Di sini awal mulanya pembeli
membawakan resep, kemudian kasir akan mengecek data obat. Misalkan ada, kasir akan menginput data obat, kemudian mencetak faktur, dan kasir akan memberikan struk pembayaran pada pembeli. Kalau misalkan sudah dibayar, kemudian kasir akan membuat laporan untuk ke pemilik apotek. Begitupun juga misalkan pembeli tanpa resep, kasir akan juga mengecek data obatnya, kemudian diinput, lalu mencetak faktur, kemudian kasir akan mengasihkan fakturnya kepada pembeli, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran, dan terakhir yaitu kasir akan membuat laporan untuk dikasih kepada pemilik apotek. Dan untuk aktivitas apotek akan dilanjutkan oleh Yosi Pratama. Activity diagram pemilik apotek. Untuk perancangan login pemilik apotek dalam bentuk diagram activity seperti berikut. Next gambarnya. Di sini pemilik apotek masuk dulu ke sistem menggunakan username dan password. Direspon oleh sistem, jika salah maka akan dikembalikan ke halaman login kembali. Kalau loginnya benar akan ditampilkan ke tampilan menu utama. Nah, pemilik apotek melakukan login. Tampil menu utama muncul setelah melakukan login. Berikutnya, activity diagram kasir. Untuk perancangan kasir dalam bentuk diagram activity. Di sini juga hampir sama kayak pemilik apotek. Kasir masukkan username atau password di halaman login. Direspon oleh sistem. Jika salah, maka akan dikembalikan ke menu login lagi. Jika benar, maka akan tampilkan menu utama untuk melihat menu kasir. Nah, kasir melakukan login, tampil menu utama muncul setelah login. Di sini berikutnya ada kelas diagram. Seperti ini di apotek, tadi kasusnya di apotek Umbrella Pharma. Pembeli mengajukan resep. Jika resep ada, obatnya dicari, didata oleh kasir. Jika tidak ada, maka akan dialihkan laporan tidak ada dan pembeli bisa ke antrian kembali dan menjelaskan bahwa obatnya tidak ada. Jika menggunakan tanpa resep, pembeli membeli obat dengan menjelaskan keluhan. Setelah itu kasir mengecek data obat. Jika ada, maka pembeli melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan obat yang diterima. Lalu input data obat, masuk ke laporan. Laporan dikirimkan ke pemilik apotek. Next. Perancangan database. Berikut perancangan database yang kelompok kami buat. Di sini ada obat, ada pembeli, terus dua lagi petugas sama pemilik. Saling berkaitan antara primary key di kode obat dengan transaksi memerlukan kode obat juga dari primary di obat. Juga dari si transaksi memerlukan origin key dari primary
pelanggan atau pembeli. Dan selanjutnya perancangan interface, bentuk dari tampilan interface. Pertama ini halaman login untuk kasir ataupun pemilik dengan memasukkan username, password, lalu login. Next. Setelah login akan ditujukan ke halaman tampilan menu utama. Di sini beberapa menu-menunya ada tampilan input admin di sini untuk menginput admin. Sebagai contoh, sudah ada inputan admin. Next. Tampilan menu transaksi. Di sini juga ada menu transaksi untuk si kasir. Jika pembeli ingin membeli obat, kasir langsung menginput datanya di sini, di tampilan menu transaksi. Next. Di sini juga untuk tampilan input data obat. Jadi obat yang masuk ke apotek dari semuanya, tanggal obatnya, kadaluarsanya, jenis-jenis obatnya, dimasukkan ke input data obat melalui menu ini. Next. Di sini juga tampilan menu laporan penjualan dan obat. Ini diperuntukkan untuk si pemilik apotek untuk mengecek laporan berupa laporan mingguan, bulanan, harian untuk si pemilik apotek umbrella ini. Dan di sini yang terakhir kesimpulan dari hasil studi kasus di atas. Adapun proses transaksi input data obat dan penyediaan jauh lebih mudah, efisien, dan tidak memakan waktu cukup banyak. Produktivitas dan kinerja apotek bisa menjadi maksimal dalam melakukan pelayanannya. Mengimplementasikan studi kasus dalam perancangan UML memerlukan acuan data input maupun outputnya. Implementasi model UML dapat mempermudah gambaran pada interface menu software yang telah dibuat. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kita untuk menjelaskan studi kasus apotek umbrella ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakilkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.